Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas 5 soal-soal masuk PTN di bab momentum dan impuls bagian yang ketiga. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Soal nomor 1 ini ada soal UMPTN tahun 91. Sebuah granat diam, tiba-tiba meledak dan pecah menjadi 2 bagian yang bergerak dalam arah berlawanan. Perbandingan massa kedua benda bagian itu adalah M1 banding M2 itu 1:2. Bila energi yang dibebaskan adalah 3 kali 10 pangkat 5 Joule, maka perbandingan energi kinetik pecahan granat pertama dan kedua adalah berapa? Oke, kita coba cari persamaannya dulu nih yang diketahui ya. Ini M1 banding M2 itu sama dengan 1:2. Jadi kalau kita mencari M2 nih, berarti ini sama dengan 2M1 ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai hukum kekekalan momentum. Oke, kita pakai hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Oke. Nah, karena awalnya diam nih, diam berarti di sini M kali V aja ya. Sebelum tumbukan itu dia diam, cuma ada dia sendiri. Kemudian sama dengan, nah kemudian dia pecah jadi 2 bagian, berarti di sini ada M1 V1 aksen, artinya setelah tumbukan ditambah M2 dikali V2 aksen setelah tumbukan. Nah, awalnya kan dia diam. Diam itu berarti kecepatannya 0. Berarti ini 0. 0 sama dengan, berarti ini sekarang jadinya M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Oh, sekarang M2-nya kan sudah dikasih tahu ya. Tadi kita udah rubah M2-nya, kita ganti di sini. Kita ganti M2 itu adalah 2M1. Oke, dikali V2 aksen. Ini kita pindahin ke sini nih. Berarti kalau kita mencari M1 V1 aksen itu sama dengan min 2 kali M1 kali V2 aksennya. Pindah ruas. M-nya kita coret. Berarti sekarang kita dapat V1 aksen itu adalah min 2 V2 aksen. Min ini artinya apa? Ini menunjukkan arahnya ya. Arahnya kan di situ dikatakan dia arahnya berlawanan. Nah, ini menunjukkan arah berlawanannya nih, dia min V1 aksennya. Oke. Nah, sekarang yang ditanya itu kan perbandingan energi kinetik. Berarti kita hitung di sini nih. Perbandingan energi kinetik benda 1 dibanding dengan energi kinetik 2 sama dengan, ini rumusnya setengah M1 kali V1 aksen kuadrat dibagi setengah M2 dikali V2 aksen kuadrat. Oke. Setengahnya kita coret. Kemudian kita masukin ini M1. Oke, M1 ya, M1. Kemudian V1 aksennya berapa? Ini tadi ya. Kita dapat V1 aksennya itu adalah 2V2 aksen. Kemudian dikuadrat dibagi M2 itu ini 2 kalinya M1 dikali dalam kurung, kita kurungin aja ini V2 aksen kuadrat. Nah, M1-nya kita bisa coret. Kita coret. Nah, ini berarti kita tulis lagi dulu sini. EK1 dibanding EK2 sama dengan 2V2 aksen kuadrat itu jadinya 4V2 aksen kuadrat dibagi yang bawahnya itu 2V2 aksen kuadrat. Nah, V2 aksen kuadratnya sama nih. Kemudian 4 dibagi 2, 2. Berarti ini 2:1 ya.
Jadi kita dapat perbandingan energi kinetik pecahan granat pertama dan kedua itu 2:1. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini ada soal UMPTN tahun 92. Nomor 2 ini, sebuah bola A mempunyai momentum P bertumbukan dengan bola lain si B nih. Hingga setelah tumbukan, katanya setelah tumbukan momentumnya bola A itu 3P. Pertanyaannya, perubahan momentum bola B berapa? Atau persamaan yang mana? Oke. Kita dapat di situ informasinya, berarti momentum sebelum tumbukan PA itu katanya P. Kemudian setelah tumbukan momentum A-nya PA aksen itu katanya 3P. Oke, yang ditanya itu adalah perubahan momentum B. Kita tahu perubahan momentum B itu adalah PB aksen. Jadi momentum B setelah tumbukan dikurang sama momentum B sebelum tumbukan. Ini yang dicari. Oke. Sederhana ya, kita pakai lagi hukum kekalan hukum kekalan momentum ya. Hukum kekekalan momentum. Oke. Momentum. Rumusnya kan kalau kita tulis MA VA ditambah MB PB sama dengan MA VA aksen ditambah MB PB aksen. Oke. M kali V itu momentum. Jadi ini kita simbolkan dengan pakai rumus momentumnya ya, P. Berarti ini PA ditambah ini PB sama dengan ini berarti PA aksen ditambah ini jadi PB aksen. Oke. Yang ditanyakan nih tadi nih PB aksen dikurang PB. Berarti ini kita pindahin ruasnya aja ya. Pahami ya, PB aksen dikurang PB itu hasilnya sama dengan PA min PA aksen. Coba kamu perhatiin ya, pindah ruasnya. Oke. Jadi kita dapatnya PA min PA aksen. Nah, kita masukin tuh. Tadi PA katanya P min, kemudian PA aksennya itu katanya 3P. Jadi P dikurang 3P hasilnya min 2P. Oke. Bisa ya? Nomor 2 jawabannya min 2P itu pilihannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ada soal MPTN tahun 94. Bola A bergerak lurus, mempunyai momentum M kali V. Menumbuk bola B yang bergerak pada garis lurus yang sama. Setelah tumbukan, bola A mempunyai momentumnya itu min 3mv. Maka pertambahan momentum bola B berapa? Oke, coba kita ketahui dulu, ini diketahui apa aja nih. Berarti ada PA, artinya momentum bola A sebelum tumbukan itu katanya M kali V. Kemudian momentum A setelah tumbukan katanya dia min 3mv. Oke, yang ditanya sama nih yang tadi, pertambahan momentum sama kayak perubahan momentumnya B. Apa tuh? Berarti seperti tadi, berarti ini momentum B setelah tumbukan dikurang sama momentum B sebelum tumbukan. Ini yang ditanya. Berarti kita pakai rumus hukum kekalan momentum lagi ya. Oke, kita tulis lagi hukum kekekalan momentum. Rumusnya langsung begini aja ya. Tadi rumusnya kalau kalian masih ingat di slide sebelumnya itu, jadi ini PA ditambah PB, jadi momentum sebelum tumbukan itu harus sama dengan momentum setelah tumbukan. Berarti ini PA aksen ditambah PB aksen.
Oke, sekarang kita cari lagi persamaan PB aksen, gitu ya. PB aksen dikurang sama PB, hasilnya itu adalah PA dikurang PA aksen. Nah, oke, PA-nya berapa? Diketahui kata di situ M kali V min. Kemudian PA aksen itu nilainya min. Nah, kita kurungin di sini. Min 3MV. Nah, ini MV, min ketemu min jadi plus. Plus 3MV. Jadi hasilnya MV ditambah 3MV dapatnya 4MV. Oke. Jadi kita dapat jawabannya nomor 3 itu adalah yang E. Oke, sederhana ya. Konsepnya hanya menggunakan hukum kalan momentum. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Di nomor 4 ini ada soal UMPTN tahun 96. Dua benda bertumbukan tidak lenting sama sekali, mempunyai kecepatan sama setelah tumbukan. Sebab dua benda yang bertumbukan tidak lenting sama sekali itu tunduk pada hukum kalan momentum. Oke. Kita coba cari nih pernyataan sama alasannya benar atau salah ya. Jadi kalau dia gini dulu, kalau dia pertama itu semua tumbukan baik lenting sempurna, sebagian atau tidak lenting sama sekali itu kan semuanya memang harus ikutin hukum kekekalan momentum. Oke, selalu ini momentum. Jadi alasannya ini sebetulnya ini udah betul nih. Alasannya pasti udah betul nih, karena semua jenis tumbukan sempurnakah atau sebagiankah atau tidak lenting sama sekali dia harus tunduk pada hukum kekekalan momentum. Berarti ini alasannya kita udah dapat nih. Cuma kita pernyataannya nih, coba. Rumusnya kan begini. Jadi dia anggaplah kalau misalnya benarnya ada 1 sama 2. M1 kali V1 ditambah M2 V2. Nah, kalau dia tidak lenting sama sekali, biasanya pemahamannya itu bendanya nanti akan saling berhimpit atau dia menempel. Sehingga di sini ditulisnya M1 ditambah M2 dikali kecepatan setelah tumbukan. Ya, jadi ini rumus tumbukan kalau dia tidak lenting sama sekali. Jadi ini masanya digabung karena bendanya setelah tumbukan itu dia berhimpit atau menempel. Dari sini pemahamannya bahwa ketika dia berimpit, bergabung berdua itu kecepatannya bareng-bareng. Nah, kecepatannya sama. Artinya karena kecepatannya untuk mereka berdua, karena mereka tadi berhimpit atau menempel, sehingga pernyataan yang atas ini juga betul. Pernyataan betul, alasannya betul. Nah, sekarang ada hubungan sebab akibat enggak nih? Nah, gitu ya. Ada hubungan sebab akibat enggak? Kalau ini tadi ngomongin kecepatan, ini ngomongin hukum kalan momentum, bahwa tumbukan lenting tidak lenting sama sekali itu harus ngikutin hukum kalan momentum katanya. Kalau menurut kakak ini tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya. Jadi pernyataan sama alasan itu walaupun memang betul sama betul, tapi tidak ada hubungan sebab akibat. Kalau pernyataan dan alasannya sama-sama betul tapi tidak ada hubungan sebab akibat, kalian pilih jawabannya B, gitu ya. Oke, sip. Kita lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ada soal SBMPTN tahun 2015. Pada peristiwa tumbukan dua kelereng, jumlah momentum kedua kelereng tidak berubah. Momentumnya ya. Jumlah momentum keduanya tidak berubah sebab gaya interaksi kedua kelereng memenuhi hukum ketiga Newton. Oke, coba kita beri penilaian. Pernyataannya betul atau salah, alasannya betul atau salah. Oke. Sekali lagi, mau tumbukannya lenting sempurna, sebagian atau tidak lenting sama sekali, dia
tunduk atau patuh pada hukum kekekalan momentum. Oke, momentum. Nah, kalau kalian baca lagi nih, bunyi dari hukum kekekalan momentum itu kan pemahamannya gini sederhananya, berarti momentum sebelum tumbukan nih, momentum sebelum tumbukan itu harus sama dengan momentum setelah tumbukan jika tidak ada gaya dari luar. Jadi kalau nggak ada gaya luar, mereka tumbukannya itu jumlah momentum sebelumnya harus sama dengan jumlah momentum setelahnya. Itu yang disebut tidak berubah atau kekal, sehingga pernyataannya ini betul. Oke, sekarang alasannya. Nah, ketika mereka tumbukan itu, benar gak sih gaya interaksi antara kedua kelereng itu memenuhi hukum ketiga? Hukum ketiga Newton apa sih? Gaya aksi harus sama dengan min gaya reaksi. Nah, ini min ini arahnya, menunjukkan arahnya berlawanan. Oke, benar gak sih? Nah, kalau kita ilustrasiin kan, kalau misalnya ini benda A, kelereng A gitu ya. Kelereng O berarti bulat. Kelereng A, kemudian ini kelereng B. Kan ketika mereka tumbukan itu, si A memberikan gaya ke sana ya. Nah, gaya ke sana. Gaya. Kemudian si B juga kan memberikan gaya ke sana. Nah, karena si A mengenai si B, maka B juga akan memberikan gaya yang sama ke A, tapi arahnya berbeda. Nah, itu yang sesuai, itu yang dipahami dari hukum Newton ketiga. Makanya alasannya juga betul, karena memang mereka ketika terjadi tumbukan itu, mereka saling memberikan gaya saling sama besar, tapi arahnya berlawanan. Jadi pernyataannya tadi betul, alasannya juga betul. Nah, sekarang kita cek ada hubungan sebab akibat enggak nih? Ada enggak? Ya ada ya, karena tadi ada gayanya sama yang diberikan, cuma berlawanan, sehingga dia jadinya hukum kekekalan momentumnya dia kekal, tidak berubah. Maka ini ada hubungan sebab akibat. Kalau dua-duanya betul, ada hubungan sebab akibat, kalian jawabnya A, gitu ya. Oke, baik. Kita sudah menuntaskan 5 soal masuk PTN di bab momentum dan impuls ini yang bagian ketiga. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Jika belum, kalian bisa tonton ulang lagi video ini. Mohon channel ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat dalam membantu persiapan belajar kalian, khususnya mata pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian diterima di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.